Kegiatan apa pondok-pondok pesantren di lingkungan Jawa Timur, khususnya di Karisidenan Kediri dan sekitarnya niku. Selajeng nggih niku kok panggih Fathul Ulum. Fathul Ulum nggih. Nggih. Fathul Ulum niku nonton. Nggih, mboten apa-apa monggo mangken bisa dilanjut pondok datang di dekat. Nggih. Lah niki napa sampun dangu lho iki. Napa? Sampun pondok ini nggih tahun kula mulai tahun 2006 baru 7 lah. 2007 nih. Dimulai dari angkring ngoten tak dulu. Paling sewu kula terus kemudian apa segede-segede kita. Tapi memang pesantren di masa-masa itu kan tantangan pesantren itu kalau tidak punya pendidikan formal kan ya buatan menarik lah. Sehingga pesantren mengalami kemudahan yang luar biasa. Saya kira termasuk Kloso, Lirboyo dan sebagainya. Baru kemudian Kloso, Lirboyo itu naik di masa-masa Anten Mu'adalahan. Apalagi kemudian ada Mahatali kan. Kalau di Trenggalek contoh pondok tengah yang dulunya kayak ngoten habis kan kemudian ditinggalkan. Para alumni saja betul berarti percaya kali pondok justru lari ke Gus Bahrur kan. Itu fenomena yang terjadi apalagi pondok-pondok kecil, no sidem, no anu barang harus. Oke. Saya jadi kalau mulai tahun 2006 akhir masuk 2007 tapi kalau nggak konsensi salah saya pikir apa ya yang menjadi masalah orang tua tidak percaya dengan pondok, padahal jangankan orang awam, kadang santri pun tidak percaya dengan lembaga yang membesarkan dia kan, artinya akan memondokkan pondok yang tidak punya formal pun dia berat. Ya menggah kula itu ya mungkin ya karena memang di dunia kerja pesantren yang kurang prospektif untuk bersaing di dunia kerja, apalagi tidak ada pengakuan ijazah, dia akan kesulitan mengakses dunia kerja di bidang pendidikan, mengajar dan sebagainya di bidang pabrik akan kesulitan. Mereka dituntut mandiri, menjadi petani, menjadi peternak yang tidak perlu ijazahan. Walaupun sebenarnya itu peluang itu besar, tapi kan harus punya skill sehingga perlu menyiapkan. Kalau nggak punya skill tentu akan kesulitan masuk di dunia itu. Dari situlah kemudian saya berpikir, oh cobalah pondok itu kemudian anak-anak diajari skill sedikit, awalnya peternakan, pertanian, terus macam-macam, terus kita lebih mengarah sekarang ke pertanian modern lah. Karena kalau kita bicara bertani dengan anak muda, kalau tidak ada justru dengan modernisasi, mekanisasi tentu tidak menarik. Sehingga belum label dulu kita menjadi namanya santri tani milenial gitu saya pegang di Pak Amran. Tapi sayang perhatian pemerintah tidak begitu mendalam untuk menciptakan petani dari santri. Sebenarnya peluangnya kan besar lah, karena masalah pertanian sekarang regenerasi petani ini yang sangat sulit. Tapi pemerintah belum betul-betul wah ini pondok itu memandang pondok masih konsen di ngaji, sehingga yang dipandang adalah perguruan tinggi, kemudian SMK. Padahal kenyataannya dengan disuplai dana yang besar, mereka sulit melahirkan petani-petani dari sana. Sehingga petani yang ada sekarang adalah petani keterpaksaan. Kerja rono-rono kau terakhir lah. Petani keterpaksaan. Sehingga ya karena keterpaksaan ya tidak maksimal. Karena tidak ya walaupun sekarang mulai ada anak-anak muda yang bertani di bidang itu dengan teknologi itu begitu nih. Berarti ini memang konsen di santri taninya nih. Sebenarnya kalau konsentrasi tidak, karena kita banyak yang tapi porsinya sekarang lebih besar di pertanian itu peternakan ya kecil ada digitalisasi, ada di advertising, cetak-nyetak, nonton niku di bordir, di fashion, ada diingatkan karyanya santri di advertising nggih sami. Wonten ingkang santri sampun apa berdikari mandiri wonten yang kathah mriku artinya santri yang baik yang di alumni ataupun di pondok saged
usaha piyambak saged. Kemudian bahkan beli rumah sendiri tanpa orang tua tasih teng pondok niku pun Oh, ngoten nggih. nggih. Dia dijual beli online sekarang saged rumah kaplingan, rumah piyambak tanpa bantuan orang tuanya. Di tani niki mulai di Lombok niki ya, dia sudah dapat mandiri lah. Mungkin saya lagi konsen sekarang membesarkan petani di petani modern lewat greenhouse. Karena tani itu kan sulitnya itu harga. Kita di hulu bagus, nanya hilirisasinya pas penjualan jatuh. Nah, kalau lagi sekarang memantapkan di pertanian yang memang ada kontrak-kontrak harga aman lah, atau hilirisasi juga. Satunya di Lombok, Bibit mitra ngoten menika. Nggih, tapi Lombok yang harganya 1,7 juta per kilo. Tapi itu kan butuh teknologi, butuh keahlian. Anak-anak muda kan bisa disentuh itu, sehingga pakai drip, pakai abimi, kemudian pakai IoT dan sebagainya. Petani-petani muda, sehingga tanah bagaimana 500 meter persegi sama-sama hasil dibanding sampai saat dengan 10.000 meter persegi. Jadi 500 berbanding dengan 10.000, sehingga lompatannya bisa 20 kali lipat. Sehingga mereka akan bangga, enak ya jadi petani kan. Kerjanya nggak macul, kemudian nggak uangnya macam-macam, hanya main HP, main timer, memeriksa, tapi hasilnya maksimal. Seperti itu. Ini kakak lahan-lahan itu. Kalau lahan di belakang ada spot-spot kecil-kecil lah. Kalau total ada 2 hektar, tapi kan macam-macam, tidak melontok tanaman jambu, wonten tanaman buah naga, wonten cabai jamu, wonten macam-macam. Karena memang bisnis ini kalau kami garap sekarang kita tidak membesarkan di pondok. Pondok ini menjadi inkubator. Jadi saya akan membesarkan usaha setelah pulang anak-anak menjadi mitra. Karena kalau di pondok sangat terbatas. Dan kalau tidak dengan rentan konflik kepentingan anak-anak, keluarga, kiai, macam-macam, sehingga usaha di luar pondok kemudian alumni itu bisa linear. Contoh siniki dulu di advertising pulang menjadi pengusaha advertising, dan modal kalau butuh dimodali pondok, modal investasi ke pondok, sehingga kita dapat bagi hasilnya. Begitu. Karena di sini itu nggak boleh kiai membuat usaha di dalam pondok, semuanya milik pondok, larangan. Nggak boleh sini. Jadi cara anak kalau mondok itu ya bayar. Ya. Jadi usaha invest. Ya, pondok saya punya usaha lagi di luar lagi nggih. Tidak boleh. Kalau saya usaha ya ngelola dan bagi hasil. Jelas berapa persen milik pondok, investor dapat berapa persen, kemudian pengelola dapat berapa persen. Menawi napa kami betah untuk data-data alumni ingkang sampun berhasil. Kalau alumni dari kasih kalah di sana memang baru beberapa, tapi sing kita hasil ya ada anak putri yang di Caket mungkin Mbak Nyaning itu jadi pengusaha konveksi. Sekarang konsen di konveksi juga ternak kambing, anak putri itu anak Lampung. Ada Mas Niki ini kita memiliki mungkin Caket nomornya bisa ke lokasi untuk komunikasi. Dia sekarang sudah pengusaha, bisa membuat rumah sendiri, punya pekerja sampai berapa 14 atau 15 orang, bisa beli mobil tanpa ada pertangan orang tua. Usaha apa nih? Advertising, nggak mengingat niki seni hantaran rumah nganten, terus perni acara wisuda, advertising lah, macam-macam. Bisa beli mobil, bisa orang tuanya model kayak tanah tok dibangun sendiri, dan bisa menciptakan pekerjaan di masyarakat. Dan dia bisa ngajar sore ngajian. Oh, tetap wonten mriki. Nggih, kadang kula lari-lari alumni yang 1 minggu sekali ngajar pondok di waktu sore ngoten. Tapi karena kalau kita ngaji kitab di pelajaran madrasah mboten saged. Kita itu mriki modelnya kan satu kelas satu guru full. Mulai nyorok ini, kemudian ngendel jamaah macam-macam. Jadi kalau orang luar nggak mampu. Sabrine pun pinten ya? Mboten kathah nggih 275 napa 300-an. 275. Santri putri putra nggih. Nggih, putri putra. Mriki kan jadi berat mondok mriki. Kadang lare cilik-cilik nek aliyah ngono kathah mlayu. Mriki kan wajib puasa, tidak boleh rokok, tidak boleh gang uang 3 tahun, sebelum alfiah selesai nggak boleh pulang, injak tanah kelahirannya. Jadi tirakatnya wajib, putra putri sama.
Jadi kadang anak tamat sanawiyah nu seperti wong melayu jadi pindah pondok liya nu. Dan itu memang kita buat memang apa ya, memang milik sini, sehingga kalau nggak mau nggak apa-apa, kamu pindah di pondok lain. Kita pertahankan betul Riyadhah itu. Karena sepengetahuan saya Riyadhah itu kalau tidak tersistem maka akan hilang. Dulu kalau nonton galek niku merawat, berakah niku luar biasa. Sekarang hilang. Karena budaya, kemudian pondok dengan kemajuan, enek kantin, macam-macam wis hilang kan berakah. Sing bakul tiwul angel wis ana kono. Nek biyen tiwul nek dam lurah no akeh. Saiki sangel regane larang pisan. Ngalah-ngalahi beras. Iku ngoten kalau. Riyadhah tersistem itu sepundi, Mas? Ya menjadi kurikulum. Teng mriki wonten nggih. Iya, kurikulumnya kalau anak aliyah maka Riyadhahnya ngerobot sampai 3 tahun. Puasa 3 tahun. Level 1 kalau tidak mampu puasa maka tarkudiruh selama 3 tahun puasa. Kalau nggak mampu puasa, nggak apa-apa, tapi dawam wudhu, dawam jamaah. Jadi level 1, 2, 3. Setelah itu baru bebas Riyadhah apapun. Tapi di masa aliyah wajib memilih salah satu. Jadi level 1 minimal puasa, ngerobot, tarkurih 40 hari. Setelah itu nggak tarku nggak apa-apa, tapi ngerobot. Kalau tidak mampu puasa berarti puasa, nggak puasa, ngerobot tapi tarkudiruh terus. Mana? Itu begitu. Kalau nggak mampu tarkudiruh, nggak mampu anu ya dawam wudhu terus. Kadang-kadang fisiknya mboten kuat dawam wudhu, dawam jamaah. Yang penting tirakat. Ingkang kaitan anu nggih napa? Kaitan milenial niku panjenengan wonten kurikulum napa terus? Kula dereng kula terus njajal ya namung pokok casak mene kudu belajar taniki mulai kelas sanawiyah gawe nandur per kelas. Nanti kalau aliyah mulai fokus di apa ngoten. Nanti kalau sudah kuliah harus sudah bisa menghasilkan uangnya ngoten. Bagaimana bisa mandiri targetnya ngoten. Dengan seleksi Mas napa? Santri ngoten niku napa nggih wonten anu nggih maksudipun napa nggih misalnya sebelum santri mondok teng mriki napa dipun ngerti kaitan Ya kalau biasanya mau peranan apa? Kula sering mengarahkan minimal melakukan usaha sesuai apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya tani, belajar tani. Kalau orangnya tuanya di bidang jahit, coba belajar jahit. Peternakan, belajar peternakan. Minimal itu, walaupun kemudian kita banyak anak-anak berkembang, orang tuanya nggak pernah di basic itu, contoh di digital marketing, contoh di fashion, contoh di broadcasting, konten-konten kreator ini kan nggak pernah, tapi dia tertarik ya, nggak apa-apa. Alasannya kalau anak itu sesuai pesan orang tuanya, ini baru tahu jerih payah orang tua. Mayoritas tani lah orang tua ini kan. Oh ternyata tani kok ingin rekosone yo, golek duit angel kok ngene. Harapannya mereka bisa menghargai ketika dikirim orang tua ini. Kan itu kan mulai alit kan contoh sanawiyah ini kan mulai hanya malam Rebu mawon, hanya Rebu niku tandang. Di harian biasa nek namung sediluk pagi sore ngeramut tandurane. Tapi kalau Rabu memang sekolahnya prai kabeh no lahan-lahan. Nggih, kaya olahraga lah. Bagiannya opo. tapi kalau Rabu niku belajar di Nggih lapangan. kelas. Nggih, Di di luar kelas. Out kelas out. Tadi kan apa santri itu kan memang tidak hanya pinter ngaji kan nggih. Oh ya, kalau sini memang begitu. Jangan sampai anak itu hanya pinter ngaji. Kita harapannya begitu. Karena kenyataannya kawan-kawan itu ketika ngaji pulang juga bingung. Karena tidak semua santri pulang jadi kiai. Paling hanya 5% saja nggak ada. Yang lainnya berbau dengan masyarakat. Kemudian kita tidak punya skill. Ini akan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang lari. Padahal masyarakat dijokno pengen pulang madrasah macam-macam tadi karena faktor ekonomi finansial lu mau Surabaya, mau Jakarta, lu mau Sumatera, ya itu berfinansial. Kalau dia punya kesiapan skill kan bisa berkembang. Contoh kalau Lombok niki kalau hitung-hitung Lombok hanya 400-500 meter persegi
hasilnya bisa 250 juta kan keren kalau anak itu kan di rumah nyewa tanah dikuasai tapi bisa hasilnya maksimal. Mungkin akan memaksimalkan teknologi ngoten. Nggih, harus kalau pertanian sekarang pakai itu. Kalau mboten main nandur pari, jagung ngoten mboten menarik. Ke anak-anak muda kan itu butuh luas. Kami kalau tani jagung, pertanian padi membina masyarakat. Membina masyarakat karena itu kita dibantu negara, membantu negara dalam urusan penyediaan pangan. Ketahanan pangan. Tapi kalau di pondok saya ngajarkan tani-tani yang prospeknya bagus walaupun tanahnya nggak luas, seperti Lombok, nanam buah naga, nanam sayuran kalau pakai yang hidroponik, hal-hal tapi yang kelasnya bagus, cari pasar yang. Jadi pokoknya tanah itu bukan luas tapi hasilnya so puas. Kalau anak-anak muda, kalau padi jagung kan bisa monten-monten dong. Paling untuk 1 hektar 6 ton, 10 ton harus juara. 10 ton kalau 6.000 paling 60 juta. Biayanya 5 sak tanai katakan 15 juta kali 45 juta. Kalau dikalikan 3 kali paling untuk duit 120 juta 1 hektar. Padahal dengan tanah yang Lombok hanya 500 meter persegi bisa dapat 250 juta. KTP. Markisa walaupun kecil tapi kan ono asili so continue kalau bisa panen terus apalagi diolah jadi minuman cari ling-ling yang ngoten. Pemerintah sampun hadir gini. Saya pemerintah hadir sih kalau di pemerintah mboten. Saya lagi dilirik di branding oleh BI dan dimintai tolong oleh BI untuk membina masyarakat ya dibantu BI lah. BI kan kalau masyarakat jalan dibantu kan BI yang dapat nama supaya dia sing dengan dia kan nggak mau dia kan membantu orang yang masih dari nol kan potensi gagalnya kan kalau potensi sudah jalan kan tinggal mulai sedikit dia yang dapat nama. Pemerintah kan ngono. Tapi kalau pemerintah sepi dinas ini ya dereng-dereng ya mau ya sudah hadir lah tetapi masih skala kecil. Kita berharap bagaimana pemerintah hadir betul memberikan pendidikan anak-anak muda kerjasama dengan UGM bertani yang modern sehingga anak-anak betul-betul oh ini loh santri-santri tani dari pesantren. Saya lagi ingin menyuarakan itu sebenarnya biar ada perhatian oleh pemerintah. Pemerintah mungkin statusnya masih peninjau. Iya. Ya, seperti SMK kan pun nggak ada pak bantuan nih gedung macem-macem pondok kan enggak. Padahal dari mereka berapa anak yang lahir dari petani? Bisa dikatakan 0,% lah yang kemudian mereka jadi petani. Yang betul-betul linear loh. Jangankan SMK, yang perguruan tinggi IPB saja berapa persen yang jadi petani? Paling mereka bangga jadi penyuluh. Paling jadi pekerja, jadi dinas-dinas yang betul-betul jadi petani itu sangat minim. Karena orientasinya mereka kuliah tidak menjadi petani, walaupun di IPB pertanian. Pegawai. Itu yang nggak salah. Itu yang nggak salah. Sebenarnya kan programnya Panjenengan itu kan selaras dengan programnya pemerintahan apalagi yang Pak Prabowo ini Iya. Tanam pangan, kaitan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan lahan. Saya nanam talas, berpikir kan kalau kita ketahanan pangan kan sebenarnya masyarakat nanam talas dengan populasi talas 1 hektar bisa dapat 30 ton jauh dengan padi dan talas bisa diolah menjadi beras. Nggak ada orang kebingungan tidak makan. Talas di nanam manapun yang penting anak air wis cukup untuk ketahanan keluarga itu beres seperti orang-orang dulu ini kan. Dengan teknologi sekarang kan bisa kemudian dibuat beras analog dari talas. Nek cara telo kan digawe tiwul lah. Tapi kan dibuat analog, berarti kayak beras persis ngoten, kayak porang ngoten. Tapi dari talas karena lebih mudah. Nek porang kan waktu angel ngolahi harus pakai apa niku obat macam-macam sehingga supaya mensitil ada gatalnya gatalnya menilang. Nek talas kan mboten kayak telo kan. Potensinya lebih besar talas daripada telo. Itu begitu. Sebenarnya nopo
visinya panjenengan ke depan ini pripun to iki kaitan di santri tidak hanya bisa pinter ngaji. Iya, kalau saya sederhana, karena visi pesantren itu kan dengan tafaqudin menghantarkan mereka menjadi orang manfaat kan begitu. Jadi dawuh Kanjeng Nabi niku laisa bi khairikum man tarakat dunya li akhiratihi. Orang terbaik dari kamu itu bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Wala akhirat lid dunya, bukan untuk meninggalkan akhir untuk dunia, tapi hatta yusiba jamin, tapi dapat mendapatkan dua-duanya. Fa inna dunya balagun al akhirah, karena dunia menjadi bekal akhirat. Dan di akhirnya kan dia menyebut wala takunu kalam alanas, dan jangan menjadi beban. Kalau santri tidak punya skill, maka pulang akan jadi beban masyarakat. Jadi kamu bisa dimanapun bermanfaat sesuai profesi kamu, sesuai passion kamu. Bisa menjadi petani, peternak, tapi jiwa mengajar santri itu kan sudah kewajiban. Bernasulim itu kewajiban. Yang wajib kan nasulim bukan jadi kiai, bukan jadi ustadz. Dan kamu bisa nafsi lewat apapun, menjadi petani bisa tauhid, bisa bicara bab muamalah, bisa bicara tasawuf dengan menjadi petani, menjadi pedagang dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh anak-anak. Sehingga kamu dimanapun bisa menjadi orang yang bermanfaat. Itu visi kami. Tentu agama menjadi pondasi pokok untuk mereka. Itu yang harus. Maka saya harus skill. Karena kalau tidak, kamu rata-rata akan menggunakan agama itu untuk kamu untuk hidup, untuk cari kerja. Ya kalau saya bilang halal-halal saja, kamu jadi dai dikasih besar halal, tapi akan merendahkan martabat kamu. Karena apa? Level kamu akan turun. Bukan untuk kun aliman, tapi menjadi seorang pekerja kan, untuk menjadi pekerja. Itu begitu kalau itu yang memang menjadi visi kami di pondok itu. Ya memang bukan abot, karena yang berat itu halangan adalah anak-anak, membuka mindset mereka. Bagaimana menjadi santri yang mandiri. Kalau dulu mungkin kan arek pondok kayak penggalan kan senang mandiri. Saat ini kan buat anak-anak sekarang kayak karena lingkungan yang kadang orang tuanya juga begitu. Praktis. Banyak orang-orang kaya mencetak santri itu menjadi anak-anak yang ketergantungan dengan gratis, dengan wis kowe ngaji yo bahkan tak tanggung. Ini kan mencetak anak-anak muda yang menjadi beban orang lain. Tidak bagaimana kamu ngaji nak tapi tak kayak penggawean iki hasilmu supaya bisa menghidupkan, bukan. Wis kowe ngaji yo. Engko dongakno aku cukup. Ini kan menjadikan orang benar loh dia. Nah, ketika dia pulang belum tentu dia menemukan orang seperti ini kan. Akhirnya harus dari nol. Jatuh bangun berdarah-darah baru mulai ini. Cari orang yang nampung ke sana, cari orang yang nampung ya itu karena dididik dari pondok seperti itu. Ya tadi. Kadang orang alim belum bisa jadi kiai. Jadi kiai tahlil kan guyon kula ngenteni kiai tahlil kampung mati. Baru terangkat jadi kiai tahlil. Apalagi membawa pondok pesantren. Guyone kan ngoten. Lo sebenarnya potensinya sangat sedikit nih. Oh iya kalau ngambil sangat sedikit sekali. Lah, sangat sedikit sekali. Mau ngantos ngantos mati jalan. Ya ngantos mati, ngenteni ngantos suwe. Kan modin. Gue sing ngenteni loro gesek gak karo-karuan. Akhirnya. Tapi kalau di bidang tani semua orang. Saya bilang gini, kalau ngapunten di bidang agama itu kan saya kira sudah ya walaupun ijtihad itu masih tapi sangat sudah sulit lah. Agama itu sekarang ya bagaimana perlakuan amalnya, kehidupan sehari-hari. Potensi untuk mematangkan, melakukan ide-ide baru itu ya. Paling kita ide baru pengamalannya yang baik, pemahaman yang lebih cepat itu kan. Tapi di bidang yang lain kan potensi pengembangan penelitian kan contoh di pertanian, bagaimana bisa 10-20 ton. Itu kan masih sangat terbuka. Cacing yang dulu tidak ada manfaatnya, bagaimana bermanfaat menjadi banyak, itu masih potensi besar kalau di dunia di yang lain kan itu. Jadi kalau di agama sekarang moral, bagaimana yang sudah dirumuskan oleh para ulama menjadi karakter kita, itu yang itulah. Kita belajar fikih, usul fikih ya kita tahu bagaimana jeruk payahnya para ulama itu mencetak fikih dengan proses harus tahu khos macam-macam. Tapi kita buat fikih yang baru akan sangat kesulitan. Kita belajar ilmu hadis, tahu hadis itu macam-macam. Coba penelitian hadis yang sahih sehingga membuat hadis lagi, kitab hadis lagi. Sangat nggak bisa.
bisa. Apalagi kaitan kan tahu Nah, itu sangat sempit sekali. Kan sekedar pengetahuan, Bu. Iya. Tapi yang penting menjadi amal lah. Yang justru amal ini yang kadang-kadang justru yang diremehkan, kesederhanaan. Bagaimana berhubungan dengan hablum minan nas. Jiwa-jiwa seperti itu yang seharusnya ditumbuhkan. Jiwa mandiri dan sebagainya. Bukan ngubroi kalau apal alfiah macam-macam. Bisa apal ngono-ngono ikut tok bae. Tapi di dunia ekonomi ini yang sangat luar biasa. Sementara di pesantren jarang disentuh. Rasulullah sebagai seorang figur entrepreneur tidak pernah disampaikan. Bagaimana Rasulullah mulai dari kecil sudah bisnis, kemudian budidaya wedhus 12 tahun sudah keluar negeri kesam macam-macam, kan nggak pernah disampaikan di pesantren. Ya, sehingga kita sulit mencari sama lihat penelitian pengusaha yang dari pesantren paling dia bukan di pesantren, di rumah ngalor ngidul berjalan kemudian jadi pengusaha kan. Artinya tidak disiapkan. Saya guyon, semua pesantren itu kan ingin jadi kiai kan. Kon hafalan Quran, hafal alfiah, maca Fathul Qorib. Wes nek gak punya wis goblok wis kon wiritan ben dadi ngono. Kabeh kan dicetak jadi kiai. Padahal balikan peluangnya sangat kecil. Jadi arah kula ya anak-anak bermanfaat itu. Sehingga kalau tendok anak iki potensinya hafalan apa tuh? Lah usah dipaksa hafalan, enggak mampu hafalan. Ya senang gak hafalan, penting Fathul Qorib iso maca, salat iso, khutbah yang dibutuhkan masyarakat, level kiai kampung selesai. Tapi ekonomimu mapan, wis ngono. Oleh periki sudah bahas masail didadekno sebenarnya mungkin dibutuhkan di masyarakat di hal-hal seperti itu kan ngoten mawon. Tapi kamu juga harus punya pekerjaan. Skillmu apa kudu dipoles. Karena jelas itu yang dibutuhkan. Imam Hanafi itu pengusaha semua. Orang-orang hebat dulu pengusaha. Atul kain, bener-bener. Jadi niku yang menjadi arah kamu. Ya gila role modelnya dari ngono. Jadi ngawur-ngawur. Karena selama hubung sak Indonesia kalau dari ngoten yang memang kiai menyiapkan untuk seperti itu. Komplitnya dereng iki. Nggih ngaos, nggih anu kan. Dereng pondok-pondok manapun, Mbak. Nah, kalau kula sudah gaya role model kan adalah santri kula yang iso nang pondok belajar ini kemudian di rumah punya pondok dan punya usaha. Wonten beberapa santri kula. Mbon. Mangke data-datanipun Nggih, kula wonten namanya Tarmidi, kula bangunaken dulu saya buka pondoknya, sekarang sudah mulai ada santri 40, punya usaha madu dan sebagainya. Dan itu diri dari pondok. Sama-sama. Makanya program kula niku santri oleh santri karena dia akan tahu kehidupan di sini. Kalau kesahnya riadoe searah. Oh, ngaten. Nggih. kiai kalian Linear lah. Kula jembatan larane oleh iki kok oleh level gak apa-apa kan. Kadang kok cah iki pinter wedoke calanan pinter nyambut gawe andaikan serasi wis gak apa-apa. Nek iso loro-loro padha mlakune. Karena kalau kawin dengan yang lain kan kadang kan harus menyesuaikan. Cara kuyane ngoten. Dadi nek level kalau dukung kok levelnya sama kan lari-lari kita cah iki nyambut gawe gak apa-apa rasa nyambut gawe sebenarnya dadi pengusaha. Niki mangke insyaallah kula nggih katose nggih badhe sering sowan panjenengan. Nggih mboten napa-napa. Kalian Bener. menawi wonten alumni kan. Nggih, mungkin alumni sing pun anu kalau sampai akan ada beberapa lah Mas Tarmidi yang sudah jadi pengasuh itu ada di Cilacap, ada Lampung Nining, di Mas Niki yang lainnya aja kerja tapi dereng sampai punya tapi dia mandiri, tapi dereng sampai di pengusaha sampai duwe pekerja, tapi dia sudah punya usaha sendiri tidak ikut woman dari ternak atau jual makanan. Concern dengan pertanian ngoten itu pinten-pinten wonten pinten. Kalau di pertanian konco-konco belum banyak. Ada yang di Jambi niku di Jambi niku di madu kali sawit karena daerahnya ya pertanian sawit, perkebunan. Ya kalau di Cilacap ini nanam di pertanian talos kali telo Cilembu. Yang sini advertising. Kalau yang di Lampung ini dia konsentrasi di fashion, punya konveksi kali ngingungi wedhus. Ada lagi Lampung itu ngingungi wedhus kali adol kerupuk, jualan kerupuk.
menerimane santri mulai napa ya? Iki tahun aja bebas mawon iki. Mboten maksudipun usianipun Mulai SMP MI tamatan MI. tamat MI. Nggih. Nek wonten laring ni anake kanca kok cilik dititipaken iki kula sekolah keteng Jawi ten SD sebelah niku. Oh, ngoten. Tapi SD ini kasih mahal, jadi nek kula nampung dan SD apik tadi pendaftaran saja sudah 7 juta per bulan pun 450. Ingkang SD ing gedung mriki menika. Nggih, nggih. Oh. Jadi mun sekolah kelas SDT ngono Nggih, nggih. SDT. Berbasis Quran. Anak kula kan meton mriku dan ya sekolah larang. Bener kon cilik kon gratis karo MK ya. Nggih. Lah kan mah. Monggo sampai di samping. Nggih, nggih. Putar pinten jenengan? Tunggal. Oh, ini bisa sekali. Tunggalipun dateng Ploso, Yang Plaza teng pundi? Surya. Oh, Surabaya. Anak kula men mantun iki. Di kula teng Plaza itu ya enggak anu lagi kapan tak yo rada tak karena Plaza itu kan tidak sama, pesantren itu rata-rata tidak memberikan rumah kepada perempuan. Pondok salap loh. Contoh sak monten mawon kuliah nggak ada, padahal di Putar ada perkuliahannya. Kan lucu. Kadang anak-anak sudah muin sampai tidak kasih kesempatan ngajar di pelajaran jurumiah cek cah lanang. Lalu itu kan tidak bisa memberikan kesempatan kepada perempuan. Coba ngapunten jenengan itu. Jenengan sakit jadi dosen macam-macam di umum. Perempuan coba. Nggak ada jadi kiai bunyai paling Quran dong. Kitab sangat sulit. Nek dadi bunyai mergo bunyai Pak Yai ngono lah. Coba sekarang dibalik ada seorang perempuan jadi kiai tapi sing lanang namun sing pendamping mawon. Ada berapa persen penelitian jenengan? Ada paling pondok Quran. Tapi kalau pondok anu dari uang bener kita. Ya ada paling sangat bisa dihitung. Coba kemudian perempuan dikasih porsi yang sama. Sehingga dia betul-betul bisa. Kulo kan untuk ngawur. Teng mriki kulo lari wedok ngajar cah lanang biasa. Kelas ngujar makan nun, cah wedok. Sing diajar cah lanang. Ya, bukan masalah apa-apa, saya kasih kesempatan anak-anak. Kulo lomba-lomba Qiraatul Kutub tingkat provinsi kabupaten, saya lihat porsi perempuan yang saya kasih. Saya ingin berikan kepercayaan ke anak-anak perempuan, kamu bisa. Lihat di umum, ada dokter, profesor, bahkan kan. Tapi kenapa di kitab sangat minim? Terkesan dimarginalkan perempuan itu kan. Kurikulumnya kadang di bawahnya. Ploso, perempuan Mahatali nggak bisa ikut. Lirboyo juga begitu. Padahal apa sulitnya kan? Tinggal buka kelasnya ngoten tok. Iya. Kalau rada tapi alhamdulillah lari kulo ya cah perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Di event-event lomba Qiraatul Kutub macam-macam ya didominasi oleh perempuan. Sehingga kalau anak perempuan kulo ngaji, mulang muin, mulang ngaji tak lanang dia ya siap. Mriki wonten iki sampun anu nggih. Sampun lumrah. Kalau lumrah, saya memang dari awal sebegitu. Kurikulum sama, sekolah lanang itu perempuan presentasi. Kulo kalau Alfia sudah pakai ngaji ini pembuatan bor ketinggalan. Terus pakai PPT, PowerPoint. Anak-anak PowerPoint ada. Tak baca jadul mondok, nulis kok bor kolos. Oh, anak-anak nggih ndamel PowerPoint. Enggak, lari-lari kalau aliyah itu sudah diajarkan membuat PPT. Fathul Qorib ya PPT, gawe skema, model pengajarannya sampun boten, artinya boten model namung baca. Salah boten. Langsung disuruh untuk presentasi kayak iya. Nggih. Kalau model begitu kan pesantren kalau kita coba lihat pesantren itu keberhasilan di pendidikan berapa persen? Contoh jadi kan lulusan pun teman-teman, atau peloson kan. Kalau biar kan 60 anak, paling yang bisa anak 5. Sing bayin dengan liane ya wis gerudak-geruduk tok. Karena nggak ada kesempatan untuk dia bisa presentasi, jadi mubayyin. Waktunya yang nggak ada. Tapi dengan teknologi kan bisa. Presentasi lewat langsung, direkam, langsung DVD dengan klon kirim. Nah itu kan anak bisa. Setiap anak megang HP langsung pakai langsung di hadapannya PowerPoint disimpan di store. Kita kan tinggal terima dimanapun. Oh ya wes bener presentasinya, enggak salah balik nih sesuk nggak enak.
Sehingga Paling foto HP gitu. dalam iya kita kasih dulu pakai HP, pakai laptop, tapi kan ada waktunya. Tinggal waktu kapan dia makan HP, jika makan tugasnya apa, kemudian dikasih ruangannya, walaupun belum maksimal ya karena dengan keterbatasan apa jenis sarana prasarana, tapi kita menuju ke sana. Kita menuju ke sana. Kalau kita nggak mau gitu ya kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Jadi yang jumlah santri yang 200 sekian itu laki-laki perempuan juga diberikan skill. Oke, kita memang semuanya mereka harus punya. Tapi kan tahapan sanawiyah mengenal melok ro'an-ro'an. Nanti kalau sudah aliyah biasanya apa? Maka target di Mahatali dia harus sudah punya usaha sing iso nguripi awake kan. Jadi step by stepnya. Jadi minimal dia targetnya mengenal lah, ngerti lingkungannya. Biasanya anak itu pulang nek gak ngerti apa-apa kan, contohnya nek pondok ploso, gak ana apa-apa kan, ya sing bener mesti bingung. Nek temen iki kan walaupun toh gak tenanan mamane kan, oh iya aku pengen tau dijak nang sawah, nandur talsing ini kan, secara ro'anah pasti pernah. Ngurusi telek, gawe pupuk nak kandang, ada pelatihan pernah kan ngoten niku. Jahit, bordir. Selama dia di sini pasti pernah. Tantangan terbesar ini apa ini? Ya sebenarnya membuka mindset anak-anak untuk bangkit mesin itu ya. Karena anak-anak sekarang kan inginnya instan penak kan. Dulu orang tua, tapi orang tua sekarang seneng lah anak iso jahit, balik mondok iso wong tuane tani, mergo gelem ndok sawah itu senenge gak karu-karuan. Gak ditakoki apalan dhisik takok niku wis ngono. Susah wong tua kan balik HP-an itu dah. Oke. Balik nyekel HP itu susah. Tapi gitu, kalau nanti di alhamdulillah ya anak kalau gelem ngirim, gelem nyekel telek wes. Nah, tantangannya itu mendidik anak-anak tanggung jawab dan sebagainya itu yang memang tidak mudah menyadarkan. Kadang anak-anak nggih kula tuku alat macam-macam bar ya bar ilang kabeh ngono kan. Sehingga dana-dana pacul tukono 10 no, macul kok cepet ya disalahno ora digawone dalu ngono gurung duwe rasa ngono kan. Jadi biayanya besar di situ. Tapi ketika sudah mulai Mahatali kecil terus mulai itu. Karena ketika dia sudah begitu kan tanggung jawab alatnya kudu anu hilang tuku dhewe ngono-ngono wis diramu. Tapi nek cek sanawiyah aliyah wis rusak ditinggal ngono ta wis. Sesuk acara golek maneh, gak ono bendo kokno maneh. Ya tantangan seperti itu membangun Korban sendiri. menyadarkan. Kebudayaan yang jenengan lakukan itu lebih ke niki dulu atau kaitan SDM. Iya, kita di SDM. Dan itu kan nggak cukup. Seperti kayak kita ngomong dan kita harus turun. Kita saya nggih petani, saya harus tahu masing-masing usaha pertanian iki mlaku dhisik anak-anak. Nek ngomong-ngomong tok gak bakal mlaku. Nah itu yang kadang-kadang kiai kan megah ngene kan. Dan saya harus tahu menguasai semuanya. Cara advertising saya harus tahu secara garis besar usaha iki, cetakan iki kudu ngerti kabeh. Baru kemudian anak-anak. Tapi kan saya harus menciptakan SDM. Oh iki sing nyekel iki. Jadi suatu saat batu pulau sudah ada. Ya megah. Dan anak itu kalau potensi di sini perlu tandur teng mriki. Sekitar mriki. Nyekel ekonomi ini pondok sehingga dia finansial dia selesai. Sehingga menjadi guru terus di bidang itu. Kalau enggak paling kawan di dekat-dekat sini sehingga bisa tetap khidmah di pondok. Karena pondok kan kadang-kadang kita ya kan SDM, bangun nanti tinggal selesai. Karena nggak ada orang yang regenerasinya nggak ada. Itu harus kita jaga. Memiliki kemandirian ekonomi ini kenapa ya yang penopang? Ya sebenarnya di pertanian, peternakan ya, ada beberapa lah di jahit nih ya sudah ada hasilnya. Di advertising ya mantan hasilipun, tapi belum besar lah karena memang di pondok ini kita masih sekedar untuk pembelajaran. Jadi target pulau itu yang penting anak-anak makan tidak minta orang tua, naik kalau anak bisa membayar listrik macam-macam. Bangun tasik usaha-usaha dulu yang besar. Tapi ini kalau mulai di luar. Kalau usaha di luar kan sangat besar. Saya punya tanah di Garut sampai 5 hektar, kemudian kerjasama. Tahun ini kita lagi mengembangkan itu. Di 3 tahun ke depan saya ekspansi keluar. Ide yang saya tanam kok talus ngerti kalau mau ekspansi di masyarakat. Nanti pondok yang ngambil.
Jadi jangan berpikir, wah orang tanah yang pembuatan ekonomi. Bisnis itu idenya. Saya punya 100 meter persegi, saya hitung betul usaha segini, kita tawarkan masyarakat. Pak, nandur talas, mau tak tuku aku. Saya bisa menghitung per hektar dapat segini. Karena saya kecil 100 meter, 100 seru cara beri dapat sak menit tadi sak hektar sak menit. Pasarnya saya punya, gerakan sana-sana. Kalau saya diterima 6.000, mereka kontrak tak beli 4.000. Tapi 4.000 secara hasil lebih maksimal daripada tanam padi, tanam jagung, tanam tebu, masih di atasnya. Bibit dari saya, kan lebih menarik. Sehingga dapat keuntungan pondok 1.000 setiap kilo dari nanti kalau berapa hektar kan dapat. Kita mengembangkan sistem seperti itu. Markisa, saat ini kalau nanam markisa beli sana 3.000, masyarakat saya beli 2.000. Bibit dari saya 2.000-an pun untung, masyarakat pun seneng dibandingkan tanam-tanaman yang biasa. Tapi pondok dapat keuntungan 1.000 per kilo. Kalau 10.000 per bulan dapat. Nah, itu kita ciptakan hal yang seperti itu. Jadi guru-guru ya kita jangan cacing nih. Bagaimana saya bisa gaji guru itu bisa rohnya 2 juta umpamanya. Saya cacing saya pelajari. Kalau cacing 1 meter kali 20 per bulan dapat 2 juta. Berarti guru bisa kasih itu. Kue mulang karo ngingu cacing setiap pagi sama sore. Kalau kamu ingin gaji 6 juta ya berarti tingkatan telu itu kita modali. Berarti gajinya guru dari usaha. Dari usahanya. Dari usaha. Kalau makan ditanggung pondok. Oke. Untuk makan saja kebutuhan hidup ditanggung. Tapi lebih dari itu kamu harus kerja. Pondok yang akan melakukan. Kan itu sebenarnya bisa diadopsi dimanapun kan, lembaga-lembaga kalau mau kan perguruan tinggi punya lahan. Saya ingin nanam apokat 1 itu kan potensi seperti sekolah rakyat, 1 anak kan 40 juta. Bagaimana bisa mendapatkan 40 juta per tahun? Kalau apokat 1 itu bisa 1,5 juta per tahun, berarti tanamkan 40, suruh merawat, maka 1 tahun dapat 40 juta, kan begitu. Daripada ditopang ketergantungan. Nah kalau jatuh dibantu kan begitu. Tapi kan harus ada topangan yang jelas kan. Nanam, merawat, apokat, hasilnya secara kita 1 tahun kita hitung bisa sebegitu. 40 sudah cukup untuk dia hidup sampai kuliah. Dengan itu, lewat itu kalau dia ingin berkembang, diajari bagaimana mengolah apokat menjadi produk turunan, es apokat, apokat frozen, isinya kan begitu. Menarik. Tapi lembaga kan berpikir ngoten ogah gitu. Akan gede tarian itu. Betul. Tarian kali proposal. Padahal kalau mau itu kan banyak kan. Guru-guru nggak punya salah disewakan. Dan tinggal bagaimana lembaga itu pelobi pasar, ada yang mana-mana itu. Nah, ya teman-teman itu kemarin itu bisa ceritakan itu. Nah, semangatnya ini pun sebenarnya pun semangat. Kita kan ibadah komunitas, perjagungan bareng ngoten niku, kadang ngatus di jam kali, jam 3 ngoten niku. Jatuhipun arahipun nggih kemandiran niku, cuman badhe ngawiti niku dari mana mau mulainya. Terus nopo ngoten kalau wingi niku nggih wonten ternak, wonten niku kita sik bingung ta sik. Umpami ternak ngoten niku kudu nyepakaken pakan, terus sing ngoten-ngoten niku. Dan ini semangat nggih kan anu kanca-kanca teng. Sebenarnya sekarang lebih banyak pasar saat ini mamane pondok-pondok, apalagi ke depan dapur itu kan. Dapur kan jelas kebutuhan telur, macam-macam. Kalau kita nggak siap, nggak main, dikuasai oleh yang besar-besar lagi. Kebutuhan telur saja berapa dapur makan gratis itu? Berasnya berapa saja, sayuran berapa saja. Hal-hal ada. Kalau kemudian kita punya himpunan gerakan itu, tiba-tiba kan enak. Guru-guru dewe saya nyopret, tiba-tiba koperasi ini kan itu tentang. Ujung-ujungnya kalau enggak ya si suke-sukenya itu saya gede. Yang nyebelin mereka. Kita nggak dapat apa-apa. Bayangkan 3.500 per dapur. Berasnya berapa sayurnya? Kalau telurnya 1 berarti 3.500 biji setiap hari. Kalau seminggu 3 kali berarti kan sudah berapa? Kalau ini kalau gadah gambaran niku kan kita nggih gadah anu to ngrintis MI kalian RA. Alhamdulillah sama berjalan. Menawi lahan ngoten niku sebenarnya wonten. Cuman bingung kasih badhe damel usaha nopo. Kalau wingi kula jarak
besar jangka panjang itu kan kados apokat jangka panjang. Kalau niku saiki lagi cara markisan itu kan mudah ditanemi. Nanti markisan 10-20. Engko anggar ceblok digawa didol. Pertama perlu gak ada pasar atau kemudian diolah jadi minuman seperti sipelah. Kayak ale-ale. Kan ngoten tok. Nanti minta pemerintah alate paling piro dewan iku namung 50 juta wis iso produk kathah. Dan itu daripada ale-ale tidak menyehatkan penyakit. Lah niku kan lumayan. Swidak wit niku saged 3 wulan saged 1 sak untuk duit hampir 6 juta. 9 juta lah. Itu berproduksi maksimal. Jadi mau ditandur membayar tekan dinti markisan ini. Dan itu menyehatkan. Secara kesehatan antioksidannya tinggi dan sangat menyehatkan. Itu yang jangka itu bisa kontinu. Kalau kita kuat apa kalau mau mulai dari awal kita petakan kebutuhan kita itu sendiri yang selama dicoplek oleh orang lain. Contoh jenengan gaya ngoten kan bagaimana lembaga punya kemudian wali santri sing tuku. Ngoten tok kan wis cukup. Jadi ini rencana greenhouse ngoten niku terus nanam sayur. Bisa main greenhouse. Nek main greenhouse nek duwe dana main greenhouse kula ajari golek dhuwit saulan setahun untuk 250 juta mau pakai lombok bibitan. Oh, ngoten. Tanah 500 meter persegi saged 250 juta. Itu cabai konsumsi apa cabai? Boten cabai bibit kontrak Bibit kali ini pabrik. kok nggih. Jadi isinya diambil pabrik nanti dagingnya kalih kulite. Ya wis nang serat ya. Enggak. Nangking kulite saya saged diambil produk sambel. Sambel sing pedes kan mboten isine kan. Nggih, nggih. Putih-putih sing ditemplek isine ngono. Niku sing pedes ya niku. Lah niku mangken saged diolah dadi sambel. Wali santri kon tuku sambel. Kan ngoten tok jane. Ora usah bayar wali santri, ora usah urunan sederhana kebutuhan, tapi sampean tuku produk lembaga. Siapkan lembaga orang khusus sing nangani usaha. Satu saja kebutuhan wali santri cukup untuk lembaga. Satu kebutuhan Mas ya. Nanti setelah itu kan bergeser yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita jaga loh bos, macam-macam ini kan. Padahal kan oke lah bos dikelola, dikembangkan untuk bisnis, sehingga akan berkembang. Bos 50% kita sepakat untuk modal, tapi usaha yang betul-betul. Langge, artinya kalau sementara kan seharusnya guru bisa cara bau macam-macam usaha. Ya memang kalau perjuangan kan memang harus berani dari awal. Kalau kemudian bos disisihkan bisa menjadi investasi guru. Bu, kita sakmene ya, tapi ki investasi sampean sampean dihitung dan usaha. Kan ngoten tok. Kita profesional, ini gawe Brindo sakmene secara hitungan 250 juta, kita kerjasama dengan pabrik, nanti bos sampean tak potong sakmene investasi. Bisa berkelanjutan. Ya ngoten. Harus berpikir ke sana kalau ingin maju, kalau enggak ya seperti itu terus. Lo goyoni kanca-kanca apa ta pondok ngumpoyo nggih sekolah mergo sekolah nek bos ya. Untuk akeh duwike. RKB nek pondok gak ada apa-apane. Kadang ngumpoyo golek siswa kan kanca-kanca pondok sing di sekolah niku. Nggih, lah ngene niku. Lah nek kedae memang sugih riyen manten-manten damel sekolahan. Jadi sekolah niku lho basicnya cari pondok kan kita sani tebih-tebih nggih. Kalau sekolah kan orang tuanya punya program nanam nopo yang produktif nanti diambil sekolahan kan enak. Sekolah BPT dari mana buka wakaf produktif kan ngoten mawon. Buka wakaf produktif siapa? Enggak orang tua nih. Kulo niki saiki lagi gawe tales sampeyan. Niki nembe wali santri. Ingkang tales jenis napa yen niku? Bendul kados pertama. Bendul nggih. Nggih. Jadi kan kalau 100 itu kulo tuku kan kalau 100 rata-rata kalau 2 kilo kan berarti untuk 2 kintal. Kulo tuku petang itu kan berarti untuk duit petang ping 2 kintal lah. Kan lumayan 800. Nek pengen akeh yo padahal bisa 4 kintal lah. 1.600.000. Setiap bulan saja tanam. Setiap bulan nanam 100. Pada bulan ke-7 panen. Itu panen terus, setiap bulan dapat 1.600.000. Kirim nak pondok. Anaknya selesai, wong anaknya butuh sak tahun, sak wulan kirimane 750 kan. Berarti tales 100 kena ngirim anaknya loro nak pondok. Dia kirim ora rasa duit. Cukup tales gondok pondok setiap bulan.
Jadi ana taman uburi pinggiran tanduri talese ngono. Bibite teko pondok. Untuk pembiayaan anak. Maka mainnya lembaga golek link penjualan, golek link bawa bendera lembaga. Insya Allah makan ke nomor-nomornya kalau kirim lari kalau ngomong itu bantu. Jadi kok gitu loh. Badhe sowan panjenengan maren Nggih, betul napa-napa mungkin pokok kabar-kabar nggih. Nggih. Ampun. Nggih. Ampun dipun paringi Pak Yahya. Nggih, nggih, nggih. Nggih menawi mangke napa suami kula ingkang mangke panjenengan. Nggih, nggih. Jenengan tenggalek pundi? Trenggalekipun Tugu. Tugu. Gone anu Gus Ipul ingkang nate mriki nggih. Kan kemarin kita ke Jakarta celak mriki ngoro nggih sepaipun. mriki. Natos sing garwani natos mulang anak kula teng SD Oh, niki. nika ki Kan teng SD niki. nate dipun terapaken iki sing kaitan nggih niku. Boten Mriko kula. niku damel sayur. Ah, nggih. Sayur terus mengke sayur niku dipun Iku guru muridé nggih. anu mali muridé ngoten jane kula wingi nggih gadah ngen-ngen terus mengke wonten sing sebagian hasil niku didamel sosial. Sosial. Anu damel anu ngoten nggih siar ngoten lembagane ngoten ya. Ya kudu ada kecil mau mendidik anak-anak lah. Nggih. Tapi kan kudu ono kalau sampai jual kan kudu ono lahan sendiri yang disiapkan. Nggih, nggih. Nek anak-anak kan setiap anak ngubani limo kan Nggih, menanam sambil edukasi. menanam edukasi. Tapi kalau kelas bisnis kan itu ada di wilayah piang. Nggih. Di sayur itu jadi nggih, pokok greenhouse aman, bisa kontinu. Karena potensi rusaknya kecil lah. Ya, biaya greenhouse kadang-kadang rada mahal. Tapi sakit dimulai dengan prank. Katose niki lek umpami kula terusaken niku nggih boten wonten terasa menarik. Ya insyaallah ning wekdal kula Nggih, mboten napa-napa mangke komunikasi kalau hal penting jenengan kula saged jawab puas utawa saged niki monggo. Iki kalian apa Saged. kula nggih betah kalian Datalan. santri-santri Ah, nggih. terkait terus memahami kula nggih badhe. Nggih, sing tani milenial ana Mas Udin sing mriki sing ngurusi Lombok niku. Untuk program tani milenial dengan konsen di Lombok. Lombok niku cabe. Mungkin datanya kan niki mulai normal dari wonten saged video-video yang sudah 4 meter. Kalau kami kan mboten wonten Lombok sing mampu kaya mriki kecuali tim sak kelompok kula. Lombok saged 4 meter. Nggih. Nggih. Mungkin data-datanya dia kan punya video ini saged diupload. Karena pas saat niki pas mulai naik tasik mulai nanam. Insyaallah umpami Juli pertengahan nopo anu Nggih. kan satu. Oke, paling Juli petang wis mulai seradaan. Karena ini lebih nanam biasanya 4 bulan lebih mulai buah. Kita 1 tahun mampun. Nggih katose sementara Ngaten. nggih nyekat pinangan. Nggih, sebenaripun awipun pangapunten. Wektalipun. Punten iki mangke nggih beberapa waktu ke depan nggih badhe ngrepoti panjenengan. Betul apa? Betul apa? Pokoknya wektalipun kan sinkron salah. Ikvi niku nggih mun mantun kapan-kapan aku patenah iya wis. Nggih penelitiannya dek. Nggih. Tapi kepenelitian dek apa nih ya? Karena apa pembelajaran kula kan nggih pembelajaran edukaan damel medsos iki kan dek. Nggih, nggih. Ngaji kita kuning yang pakai anu. Iki niku teng FTIK. Nggih. Matur sembah Nanti nggih. Pangapunten sangat. Nggih, terus nggih saderengipun nyuwun barokah doa. Kalau no. Pangapunten sirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya Rabbana lakal hamdu kami yang berbicara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna bil istiqamah tatabul karam wa ta'ala biya bi batika sholihin bisa'ata wal karam fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan warzuqan halalan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ibadatan barakallahu husnul khatimah
Allahumma ya Allah ij'al ijtima'an nafi'an ijtima'an mubarakan wa tafarruqan maksuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Pangapunten sangat nenggo. Nggih. Dadakan. Ngapunten dadakan moga-moga pangapunten. Mau dateng kene. Anu salamipun Agus Solikin. Ingkang nggih muridipun panjenengan ngoten jamu. Sing kuwagian niku. Nggih, Solikin nggih. Medal tahun pinten? 2000 Agus Solikin tuaku. Nggih, nggih. Lek kula Ternyata mereka dah anu. Niki rayinipun adikipun nggih. Niki mau nembe mantenan dateng Jombang. Nggih, ponakan. nggih. Tasih bali rumah. Bali Umar. Mas Agus ini kan nomor sekawan, kula nomor 6. Nggih. Monggo Yai. Duduk. Yuk.